Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Kiai Haji Tubagus Aceh Sadili, Pak Dirjen, Pak Irjen, dan kawan-kawan media yang saya cintai. Saya ingin menyatakan beberapa hal dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, jamaah haji terakhir sudah landing kemarin dari Surabaya, kloter 88 Surabaya. Dan secara umum, alhamdulillah pelayanan ibadah haji ini berjalan dengan baik. Dan saya juga barusan menjemput 355 petugas haji yang tersisa. Sebenarnya besok masih ada 5 orang. Besok pagi masih ada 5 orang yang tertinggal. Tapi insya Allah semuanya dalam keadaan baik. Kawan-kawan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu kuota dasar yang diberikan pemerintah Saudi kepada pemerintah Indonesia untuk jamaah haji reguler sebanyak 221.000 yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Nah, tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan tambahan 8.000 yang terbagi menjadi 7.360 jamaah haji reguler dan 640 jamaah haji khusus. Jadi secara total keseluruhan ada 210.680 kuota jamaah haji reguler dan 18.320 haji khusus. Kawan-kawan media yang saya hormati, ada beberapa catatan penting dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Di antaranya adalah yang ingin saya sampaikan, sampai hari ini masih ada 77 jamaah yang dirawat di Saudi Arabia dan ada 1 jamaah yang hilang di masa puncak haji yang belum ketemu. Sebenarnya ada sekitar 8 jamaah yang hilang pasca puncak haji itu, yang 7 sudah ditemukan baik keadaan wafat maupun masih hidup, yang 1 masih belum ketemu. Ini saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang ada di Saudi Arabia melalui kantor urusan haji untuk terus melakukan proses pencarian terhadap jamaah yang masih belum ketemu sampai saat ini. Dan jamaah wafat sampai hari ini ada 773 jamaah, terdiri dari 752 jamaah haji reguler, 18 jamaah haji khusus, dan 3 jamaah haji furoda. Jamaah yang wafat ini kawan-kawan sekalian, diantaranya ada 562 orang berusia 65 tahun ke atas dan 81 orang berusia antara 60 sampai 64 tahun, berarti di bawah 65. Sedangkan ada 109 jamaah yang berusia di bawah 60 tahun. Kami mencatat jamaah yang paling sepuh yang wafat berusia 98 tahun ada 2 orang, dan jamaah yang termuda yang wafat 42 tahun. Ini ada 6 orang jamaah yang wafat. Kawan-kawan media yang saya hormati, memang banyak hal-hal yang harus segera kita perbaiki untuk memberikan pelayanan jamaah yang lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang, terutama bagaimana posisi pemerintah Indonesia terhadap penyedia layanan pelayanan haji di Saudi Arabia, di pihak ketiga di sana. Ini yang selama ini menjadi lubang lemahnya pelayanan, sebagaimana kita tahu kemarin mulai di Arafah, Musdalifah, dan Mina masih banyak trouble gitu. Tahun ini kami juga perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua, kepada publik melalui kawan-kawan media, ini pertama kali PPIH Arab Saudi tahun pertama ya memfasilitasi safari wukuf lansia dan jamaah disabilitas. Ada 129 jamaah yang mengikuti safari
wukuf lansia dan jamaah disabilitas ini. Selain itu juga ada 238 jamaah haji Indonesia yang sakit dan disafari wukufkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia dari KKHI. Kawan-kawan media, sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa pihak pemerintah Arab Saudi melakukan investigasi atas beberapa peristiwa yang kita ketahui, tadi sudah saya sebut, bagaimana di Arafah ada jamaah yang tidak kebagian tenda, sebagaimana di Mina toilet kurang gitu ya. Kemudian di Musdalifah juga kita tahu ada masalah di sana, ada problem di mana bis angkutan jamaah ini tidak bisa masuk ke Musdalifah dan jamaah sampai siang baru bisa terangkut. Kami Kementerian Agama sudah menerima hasil investigasi dari pihak pemerintah Saudi Arabia. Hasil investigasi ini dilakukan oleh Nazaha atau lembaga anti korupsi pemerintah Saudi Arabia, dan hasilnya pihak Nazaha ini menemukan kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan oleh pihak ketiga atau pihak masyarik. Ini saya kira sejalan dengan penegasan PPIH yang sejak awal menyatakan bahwa persoalan layanan di Arafah, Musdalifah dan Mina ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarik. Fakta ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami, pemerintah gitu ya, dalam melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun depan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, tahun ini juga pertama kali jamaah kita usahakan untuk bisa mendapatkan air zam-zam lebih dari sebelumnya. Ini semua masih dalam proses, barangnya sudah ada, tapi proses administrasinya sedang kita kejar, sedang kita penuhi, dan nanti insya Allah air ini bisa diambil melalui kantor wilayah Kementerian Agama atau Kakan Kemenak di kabupaten kota. Cukup jamaah menunjukkan gelangnya, saya kira itu sudah cukup menjadi syarat untuk bisa mengambil. Dan kami di kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan terima kasih secara khusus atas dedikasi dan kerja keras para petugas haji Indonesia. Kita tahu ada petugas yang harus menggendong jamaah, kemudian mohon maaf ya menceboki jamaah itu, yang sebenarnya ini di luar tugas pokok mereka, tapi mereka tetap lakukan karena menjadi semacam ada semangat itu, semangat pelayanan kepada para jamaah ini sebagaimana melayani orang tuanya sendiri. Saya juga menyaksikan ada jamaah ini juga yang luar biasa, ada jamaah yang rela memberikan pelayanan kepada jamaah lain meskipun dia bukan petugas gitu ya. Dan ini juga saya kira patut untuk mendapatkan apresiasi. Petugas kesehatan juga demikian, memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh jamaah, dan saya dan beberapa yang lain, Pak Aceh juga pasti menyaksikan bagaimana petugas kesehatan ini berjibaku ketika memberikan layanan kesehatan kepada para jamaah. Kedepan, kawan-kawan sekalian, kita berharap persiapan pelaksanaan ibadah haji ini bisa dilakukan lebih cepat, karena kita tahu pemerintah Saudi juga sudah mengumumkan kuota untuk jamaah haji Indonesia masih sama dengan tahun ini, 221.000. Mereka mengumumkan lebih awal, artinya kita juga harus melakukan persiapan lebih awal. Ada catatan penting khusus yang saya kira ini juga bisa menjadi terobosan nanti dalam pembicaraan bersama DPR. Salah satunya adalah bagaimana membalik proses. Kemarin itu jamaah lunas dulu baru cek kesehatan, sehingga seringkali petugas kita ini nggak berani atau merasa nggak enak hati, nggak meloloskan meskipun dalam kondisi payah jamaah itu, karena alasan sudah melunasi. Nah, kita berharap nanti
pembicaraan, tergantung pembicaraan bersama DPR, mudah-mudahan disepakati nanti bisa dirubah posisinya. Jadi cek kesehatan dulu, kalau dinyatakan sehat layak baru melunasi. Sehingga besarnya jamaah haji yang wafat, seperti yang tadi saya sampaikan ada 773, ini harapan kita ke depan bisa ditekan. Karena jamaah wafat tahun ini, jamaah wafat terbesar sejak 2015. Jadi tahun-tahun ke depan kita berharap jamaah wafat tidak sebesar tahun ini dengan pengetatan syarat istiqtoah kesehatan ini. Juga tentu ada beberapa terobosan-terobosan lain yang coba nanti kita akan bicarakan bersama DPR, penggunaan artificial intelligence misalnya untuk melakukan verifikasi dokumen jamaah haji dan seterusnya. Saya kira ini kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bersama ini dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah mendapatkan penilaian sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan jamaah haji semua diberikan predikat mabrur, dan kami mohon kawan-kawan semua mohon doanya agar kami tetap diberikan kekuatan dalam melakukan persiapan-persiapan dan pelayanan-pelayanan kepada jamaah ke depan agar semakin baik. Saya kira itu, nanti kita mohon Pak Aceh untuk bisa memberikan statementnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.